pada habis melahirkan atau anaknya sudah umur berapa ya Ibu? Berapa Ibu? Oke, baik. Saya akan menyampaikan materi yang pertama ya Ibu, yaitu sebelumnya Ibu udah pada tahu belum apa itu MPASI? Udah tahu belum Ibu? Belum. Baik, saya jelaskan ya Ibu. MPASI atau makanan pendamping ASI adalah makanan atau minuman bergizi selain ASI yang diberikan pada anak berusia 6 bulan sampai 24 bulan atau sekitar umur 2 tahun, yaitu untuk memenuhi nutrisi mereka. Tujuan utamanya MPASI yaitu memberikan agar bayi bisa mencapai pertumbuhan yang baik. Selanjutnya itu ada macam dan bentuk MPASI. Kira-kira ada berapa Ibu bentuk dan macamnya? Baik, yang pertama yaitu ada makanan lunak. Makanan lunak yaitu makanan yang dihancurkan tampak kurang merata dan bentuknya itu masih kasar atau makanan yang lunak halus. Jadi itu contohnya seperti nasi tim yang disaring, jadi dia tuh nasi yang udah di blender dan itu masih ada kan masih ada kasar-kasarnya. Nah itu disaring lagi. Terus kemudian ada pepaya juga, pepaya saring. Kemudian ada bubur susu atau bubur susu. Nah itu kan lebih lembut ya Bu. Kemudian yang terakhir ada pisang sari atau yang pisang sari yang dikerok. Terus yang kedua itu ada makanan lunak. Makanan lunak adalah makanan yang dimasak dengan banyak air dan tanpa berair. Contohnya juga tidak beda jauh sama yang makanan lunak. Kalau yang makanan lunak ini juga ada bubur, tapi buburnya sudah tidak disaring, jadi masih agak terasa ada kasar-kasarnya. Kemudian ada nasi tim, terus kemudian ada kentang auri atau kentang rebus. Ya, yang terakhir yaitu makanan padat. Makanan padat adalah makanan lunak yang tidak tampak berair dan biasanya disebut makanan seperti makanan keluarga. Ya, seperti makanan nasi tim, tapi masih nasi tapi masih yang lembut. Kemudian ada biskuit, kemudian ada buah-buahan seperti alpukat, pepaya yang lembut. Kemudian ada wortel dan kentang direbus atau sayur-sayuran lainnya yang direbus. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pemberian makanan bayi. Sekarang lanjut materi lagi ya, yaitu faktor yang mempengaruhi pemberian makanan bayi. Ada faktor yang pertama yaitu faktor umur bayi. Jadi kan MPASI ini diberikan pada usia berapa tadi Bu? 6 sampai 24 tahun. Ya benar. Terus yang kedua ada jenis dan jumlah makanan yang diberikan. Tadi kan juga ada udah dijelaskan kan ada berapa jenis? Terus kemudian ada waktu dan frekuensi pemberian. Kemudian yang keempat ada kondisi kesehatan bayi, antara lain seperti alergi, keadaan mulut atau gigi. Kan biasanya ada yang masih bayi itu sekitar ya umur 6 bulanan itu kan banyak kan anak-anak ibu yang tumbuh gigi jadinya rewel, jadinya susah makan kan Ibu? Ya. Terus yang terakhir ada berat badan bayi. Kemudian selanjutnya ada resiko bila MPASI diberikan pada saat bayi yang berusia dari kurang 6 bulan. Jadi MPASI ini kan diberikan pada umur 6 bulan sampai 24 bulan ya. Berarti sebelum umur 6 bulan itu bayi diberikan apa Ibu? ASI eksklusif. Jadi tidak ada makanan pendamping lainnya, hanya ASI eksklusif saja ya. Nah, apabila diberikan sebelum 6 bulan itu ada resikonya Ibu. Yang pertama itu adalah mudah sakit. Jadi daya imunitas bayi itu belum sempurna dan usianya yang belum mencapai 6 bulan, sehingga
obesitas. Pada saat bayi yang belum berusia 6 bulan, tubuh mereka belum mampu melakukan pemecahan sari-sari makanan dengan sempurna sehingga memicu resikonya obesitas pada bayi. Kemudian materi selanjutnya itu ada cara memperkenalkan MPASI kepada bayi. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah mencoba makanan pertama kali. Kan biasanya kan bayi selama umur 6 bulan itu diberi ASI, belum diberi makanan. Berarti pertama kali kita untuk memperkenalkan makanan yaitu untuk mencoba dulu. Seperti dikasih kayak makanan yang bubur-buburan itu dicoba disuapin. Kemudian yang langkah kedua adalah beri makanan 1-2 sendok teh sesudah bayi minum ASI. Bila bayi selalu menolak makanan, maka diberikan sebelum diberi ASI. Kemudian yang ketiga adalah setiap jenis makanan diperkenalkan satu persatu dan diberikan secara berulang selama 2 hari agar bayi dapat mengenal rasa, aroma, dan jenis makanan tersebut seperti bubur beras atau bubur nasi tim dicampur dengan wortel, itu di blender kemudian disaring. Kemudian ada yang keempat yaitu memperkenalkan makanan baru tidak cukup hanya 1-2, tetapi bisa sampai 10-15 kali. Jadi kan pertama perkenalan dulu kan sekitar 1-2 hari itu makanan yang sama. Dan selanjutnya untuk pada bayi latihan untuk makan, maka diperkenalkan untuk beberapa kali yaitu 10-15 kali sebelum dinyatakan memang tidak suka pada makanan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah makanan ditambah bertahap sampai jumlah yang sesuai atau dapat dihabiskan bayi. Jadi baik, selanjutnya alhamdulillah nih materinya sudah selesai nih. Dari berapa materi tadi Bu? Cukup banyak ya. Ibu-ibu ngantuk ya? Menolakkan ya? Oh iya, ini saya punya yel-yel nih. Nanti tiruin apa yang saya katakan ya, yaitu MPASI. Nanti Ibu bilang baik sehat, ibu senang. Oke? Biar tambah semangatnya nih. Oke, 1, 2, 3. MPASI. Baik sehat, ibu senang. Oke, baik. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video agar ibu-ibu di sini lebih jelas lagi mengenai materi MPASI. Oke, Ibu. Sebentar Ibu. Bu, tadi gimana jawabannya? Saya ulangi lagi ya. Kalau saya bilang MPASI, baik sehat, ibu senang. Oke, 1, 2, 3. MPASI, Baik sehat, ibu senang. Selanjutnya saya akan menampilkan video. Mari Ibu kita simak videonya bersama-sama. Bapak, Ibu, sudah tahu belum kalau makanan pendamping ASI atau MPASI itu penting bagi kesehatan dan tumbuh kembang bayi? Ada 4 standar emas dalam memberikan makanan pada bayi.
sederhana. MPASI untuk bayi usia 6,5 hingga 9 bulan. Frekuensinya 2-3 kali sehari makanan berat dan 1-2 kali makanan ringan. Banyaknya makanan tingkatkan secara perlahan jumlah makanan bayi hingga 125 ml atau setara dengan setengah mangkuk kecil. Teksturnya makanan lemak atau makanan yang dilunakan. Keragamannya makanan yang beraneka ragam seperti makanan pokok, ikan, daging, telur, kacang-kacangan, buah, dan sayur. Tetap susui bayi sekehendaknya. MPASI untuk bayi usia 9 hingga 12 bulan. Frekuensinya 3 kali sehari makanan berat dan 2 kali makanan ringan. Banyaknya makanan 125 sampai 200 ml. Teksturnya makanan cincang atau makanan dewasa yang dipotong kecil-kecil. Keragamannya makanan yang beraneka ragam seperti makanan pokok, ikan, daging, telur, kacang-kacangan, buah, dan sayur. Tetap susui bayi sekehendaknya. MPASI untuk bayi usia 12 hingga 24 bulan. Frekuensinya 3 kali sehari makanan berat dan 2 kali makanan ringan. Banyaknya makanan tingkatkan secara perlahan jumlah makanan bayi dari 200 sampai 250 ml. Teksturnya makanan orang dewasa namun sesuaikan bumbu yang diberikan kepada bayi. Keragamannya makanan yang beraneka ragam seperti makanan pokok, ikan, daging, telur, kacang-kacangan, buah, dan sayur. Tetap susui bayi sekehendaknya sampai bayi berusia 2 tahun. Hati-hati, terdapat bahaya yang mengintai anak bapak ibu jika menerapkan MPASI sebelum usia 6 bulan, yaitu diare, konstipasi, infeksi saluran cerna, kekurangan gizi buruk, bahkan hingga kematian. Pemberian MPASI merupakan salah satu tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dengan kerjasama orang tua yang baik, tentu menjadikan perkembangan bayi optimal. MPASI tepat, bayi sehat. Jadi, apakah ada pertanyaan? Sebelumnya ada pertanyaan, saya mau tadi kan sudah dijelaskan pada video ya, makanan bayi sesuai umurnya gitu. Tadi dari umur 6 bulan sampai 9 bulan sampai 12 bulan sampai 24 bulan itu ada makanan seperti makanan lunak, makanan lunak dan makanan padat. Nah, sekarang saya mau minta bantuan sama ibu bunda satu aja. Siapa yang mau maju? Oh, Bunda Dia. Bunda Dia maju. Oh, Bunda Rika. Bunda Rika maju. Ya. Oh, Bunda Melda. Bunda Melda. Baik, terima kasih Bunda Melda yang sudah bersedia maju ya. Jadi ini saya mau, jadi kan sudah dijelaskan dari berbagai umur ya. Dan sekarang saya mau bagaimana sih cara mempersiapkan untuk umur bayi sekitar 6 sampai 9 bulan sesuai yang di sini. Tadi ada apa aja di sini sudah disiapkan? Ada sayuran. Ya, sayuran yang direbus ya Ibu. Contohnya seperti di sini adanya bayam ya. Nanti mungkin bisa dicontohin lagi seperti ada wortel atau kentang. Nah, kemudian ada apa lagi Bu? Ada wortel. Ya. Ada kentang. Ada nasi ya, yo nasi yang dihaluskan ya, masih dihaluskan karena umurnya masih 6 bulan sampai 9,5. Nah, itu cara pembeliannya gimana Ibu tadi? 1 sampai 2 sendok. Ya benar. Kemudian ada apa lagi Bu? Ada susu. Oh iya, susunya tetap susu apa Ibu? Formula atau eksklusif? Formula. Ya, sebenarnya
sekitar umur anak 6 bulan. Baik Ibu, mari kita simak videonya bersama-sama. Halo Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapin dulu selamat ya buat Moms yang bayinya udah mau MPASI. Di video kali ini aku mau share menu MPASI di hari pertama bayi makan. Gak usah berlama-lama, langsung masak aja yuk. Nah ini dia Moms bahan-bahannya. Sebaiknya udah langsung lengkap ini ya sesuai dengan rekomendasi dari WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Menu ini udah bisa memenuhi kebutuhan berat bayi karena mengandung bahan obat bintang yaitu protein hewani, protein nabati, dan serat. Nah, di sini aku udah siapin bahan-bahannya ya. Ada 2 sendok nasi sebagai karbohidrat. Di sini aku pakai nasi aja ya, Mom, supaya proses masaknya bisa lebih cepat. Tapi kalau Moms mau pakai beras juga nggak apa-apa kok. Terus ada ayam sebagai protein hewani, cukup 2 iris itu aja ya, Moms. Lalu ada tempe sebagai protein nabati, dan ada wortel sama brokoli sebagai seratnya. Bumbu aromatiknya aku pakai bawang merah, bawang putih, sama daun salam. Terus ada daun bawang dan daun sop, itu opsional ya Moms. Langsung kita potong-potong aja ya Moms. Potong-potongnya kecil-kecil supaya lebih cepat matang. Aku sambil sharing pengalaman MPASI anak aku nggak apa-apa ya Moms. Jadi pas anak aku yang pertama dulu, pengetahuan MPASI aku tuh masih minim banget. Jadi di minggu awal MPASI-nya aku kasih makannya tuh menu tunggal, kayak bubur susu dari tepung beras, terus dikasih ASI. Terus kalau bubur nasi ya udah nasi aja, dan alhasil anak aku nggak doyan, susah banget makannya. Nah beda banget sama anak aku yang kedua ini. Aku masakin kayak gini di hari pertama dia makan, langsung doyan. Dan sekarang kalau aku kasih makan pasti selalu habis. Berarti emang benar menumpang-numpang kayak gini bisa bikin anti-GTM atau gerakan tutup mulut. Ntar silahkan dicoba menunya ya Moms. Nah kalau udah diirisin kayak gini, tinggal kita siapin pancinya. Usahakan panci khusus ya buat masak MPASI. Terus kita tuangkan air kurang lebih 500 ml. Aku pakai air panas dari termos ya Moms. Kita masukkan nasinya, terus tempe dan daging ayam, lalu wortelnya, dan daun salam. Tinggal taruh di atas kompor deh dan mulai proses masaknya. Jadi semua bahan-bahannya dimasak dulu. Kalau udah mendidih kayak gini, biasanya aku tambahin kaldu ayam. Ini kaldunya aku bikin sendiri ya Moms. Kalau mau tahu cara bikin kaldunya, udah aku taruh linknya ya. Silahkan dilihat juga nanti. Nah kalau udah mendidih lagi, tinggal masukkan brokolinya, lalu daun sop dan daun bawangnya. Nah kalau udah kayak gini, nggak bisa ditinggalin ya Moms, karena buburnya akan keluar-keluar. Jadi aduk terus sampai mengental. Oh iya, bagi Moms yang mungkin belum tahu, masak bubur bayi itu nggak perlu pakai garam ya, untuk menghindari resiko hipertensi dan penyakit lainnya. Terus apa terhambat? Jelas enggak dong, lidah bayi beda dengan lidah kita sebagai orang dewasa yang udah terbiasa dan merasa gurih dan manis. Jadi hambat itu hanya menurut kita sebagai orang dewasa aja. Kalau menurut bayi itu udah enak banget Moms, karena udah ada rasa manis alami dari nasinya, sayuran, dan bahan lainnya yang udah memang sudah mengandung garam dan gula alami. Jadi tidak perlu menambahkan rasa pada makanannya ya Moms. Nah kalau buburnya udah meletup-letup kayak gini, terus airnya udah mengental, berarti tandanya buburnya sudah matang. Tinggal matikan kompornya, angkat, lalu buburnya akan kita saring. Setelah dimasak, Kita pakai saringan aja yang bagus lagi ya blender, biar nggak terlalu banyak proses yang bisa mengurangi nilai gizi MPASI-nya. Caranya juga gampang kok.
bagian tangan salinannya juga diambil ya Moms. Terus kita aduk supaya tercampur bagian yang kental sama yang cairnya. Nah, teksturnya masih cair kayak gini ya Moms, karena dari bayinya masih belajar makan. Kan kalau udah semingguan, baru deh kita bikin lebih ketemu lagi teksturnya. Ini mau aku pisahin untuk dari bayinya mau makan. Terus sisa bubur yang ada di mangkok besarnya ini mau aku tutup dan mau aku masukkan ke dalam kulkas untuk makan siang dan sorenya. Nah, itu yang narik-narik dari tadi dedeknya mau makan, gak sabar lagi. Jangan lupa kita beri lemak tambahannya juga ya Moms. Bisa pakai minyak sayur yang biasa kita pakai, tapi yang masih baru ya. Takarannya 1 sendok makan bayi untuk setiap kali makan ya Moms. Aku kasih garnish sedikit biar cantik ya Moms. Jadi deh, bubur MPASI untuk hari pertama siap disajikan untuk si kecil. Selamat mencoba ya Moms. Next, aku akan upload video reaksi bayi aku MPASI. Baik Ibu, sudah video tentang cara pembuatan bubur tim. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Untuk sebelumnya, jadi kan saya sudah menyampaikan materi, sudah menampilkan video-video. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, siapa yang mau maju pertama atau mau menjawab pertanyaan pertama, yaitu pengertian tentang MPASI atau makanan pendamping ASI. Siapa yang mau maju? Ayo bunda-bunda semangat. Oke, biar kita semangat lagi. Saya sepertinya udah ngantuk. Bentar ya. Tadi kita akan nyanyi lagi, ya. Oke, masih ingat kan nyanyinya? Iya. MPASI. Baik, siap, Ibu senang. Oke, saya yang pertama. Siapa yang mau maju nih, bunda? Oke, bunda Rika. Bunda Rika. Sebelumnya, ini ibu maksudnya bunda punya bayi di rumah. Umur berapa ibu? Umur 3 bulan. 7 bulan. Berarti 3 bulan lagi ya ibu baru nanti boleh dikasih makanan pendamping ASI. Masih eksklusif ya ibu? Iya. Lancar kan ibu ASI-nya? Anak pertama kalau anak berapa kalau yang udah saya tahu? Pertama. Pertama. Oke. Apa ibu tadi? Yang pengertian MPASI. MPASI adalah makanan atau minuman yang bergizi selain ASI yang diberikan pada anak berusia 6 sampai 24 bulan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Itu Kak. Oke, tujuan utama untuk memenuhi nutrisi diberikan pada umur anak bayi. Sampai 24 bulan. Benar, tepuk tangan dong untuk Bunda Rika. Terima kasih Bunda Rika. Masih ada 2 pertanyaan. Siapa yang mau maju? Pertanyaannya adalah macam dan bentuk makanan pendamping ASI. Ayo siapa yang mau maju? Ayo siapa? Oh, Bunda Lastri yang maju. Iya. Iya. Ayo Bunda Lastri. Ibu, ya. Ya. Untuk macam dan bentuk MPASI ada 3, yaitu makanan lunak, dan makanan padat. Untuk makanan lunak sendiri, contohnya bubur susu, bubur sumsum, pisang sari yang dibawa. Untuk makanan lunak ada bubur nasi dan bubur ayam, nasi tim. Untuk makanan padat, contohnya lontong, nasi tim, kentang rebus, dan biskuit. Ya benar. Tepuk tangan untuk Bunda Lastri. Ada pertanyaan yang terakhir yaitu cara memperkenalkan makanan pendamping ASI kepada bayi. Siapa yang mau maju? Bunda Liana? Bunda Liana? Oh, Bunda Nia. Oh ya Bunda
suaranya mungkin masih ada yang kurang jelas atau bagaimana. Kalau enggak saya mau tanya lagi loh. Tadi kan juga ada penampilan tentang video-video cara membuat bubur tim. Atau apa? Bunda Melda mau bertanya? Silakan. Ya baik. Kalau tidak yang bertanya berarti sudah jelas ya Ibu. Baik, saya akan kasih satu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana cara membuat bubur tim atau bahan-bahannya saja. Tadi kan sudah ditampilkan videonya. Ya mungkin siapa? Bunda Melda lagi ya, silakan Bunda Melda maju. Ya, ya. Tadi bahan-bahannya apa aja Bunda? Contoh apa aja? Bisa apa aja? Ada nasi, brokoli, wortel, ada tempe, daging ayam, sama minyak. Ya. Tadi gimana caranya pertamanya gimana tadi? Pertamanya kayak wortel, terus brokoli sama tempe dipotong-potong kecil, terus direbus, dicampur jadi satu. Habis itu disaring dan dipindahkan ke wadah yang lebih bersih. Tepuk tangan buat Bunda Melda. Alhamdulillah ya Ibu, sudah selesai mengenai penyuluhan pendamping makanan pendamping ASI. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi bunda-bunda di sini ya, buat bayi-bayi Bunda. Kalau saya ada kata perbuatan mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya, di sini saya punya besok nih. Mungkin untuk menambah materi ibunya, saya akan bagikan ya Ibu. Oke Ibu, mari kita yang 1, 2, 3. MPASI Bayi sehat.